untuk itu perlu saya juga bertanya dalam rangka apa Mas calon kerja ini datang ke sini Mas ini datang ke sini silaturahmi dalam rangka apa dan selainnya silaturahmi apa? Jadi saya itu yang bikin saya tertarik di dalam pergerakan GB Sakera tidak mempersulit masyarakat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Pemanggar. Saat ini saya ada di kediaman Kordes Panarukan ya, di Kilinsari. Pak Kordes ini lagi live. Ayo kita tanya-tanya dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Pemanggar. Salam. Saat ini saya ada di kediaman Pak Kordes ya, di Kecamatan Panarukan, Desa Kilinsari ya. Ya betul, Desa Kilinsari, Kecamatan Panarukan. Ya, assalamualaikum Pak Kordes ya. Ya waalaikumsalam Mas calon Mas Kerjam ini. Ya. Ini lagi ngobrol santai, sharing-sharing ya Pak Kordes ya. Ya betul Mas. Nah untuk itu perlu saya juga bertanya dalam rangka apa Mas calon Kerjam ini Arifin. datang ke sini Mas Arifin ini datang ke sini silaturahmi dalam rangka apa dan selainnya silaturahmi apa gitu yang diinginkan gitu loh untuk dalam silaturahmi ini. Iya Pak Kordes. Tujuan saya ke sini selain silaturahmi ingin sharing-sharing ya kepada senior ya di sini ya. Ya ini mengenai pergerakan kan saya masih baru juga di sini ya di GP Sakera. Bagaimana sih tanggapan Pak Kordes tentang pergerakan di GP Sakera ini? Tolong dijelasin. Gini loh Mas ya, untuk dalam suatu pergerakan awalnya saya masuk di dalam lembaga yang ditanya itu hanya satu gitu. Ketika kamu mencari suatu keuntungan ingin masuk di dalam lembaga GP Sakera, kamu salah. Ketika kamu ingin mempunyai intinya agar perjuangan kamu itu bisa direspon dengan benar oleh pemerintah, mungkin di GP Sakera itu akan bisa memberikan suatu manfaat untuk kamu, memberikan suatu masukan dan ilmu yang tidak kamu ketahui. Itu tujuan saya, makanya saya tanya itu kan tujuan dan maksud sampean masuk ke dalam lembaga GP Sakera itu apa Mas? Untuk itu juga saya perlu tahu karena apa? Saya sebagai anggota pun juga perlu tahu, juga mempunyai hak untuk tahu tujuan anggota-anggota yang lain ingin masuk kepada lembaga GP Sakera. Iya, tujuan saya awalnya itu kenal sama GB Sakera itu lewat media, guys ya, lewat media khususnya YouTube ya. Jadi saya tertarik dari pergerakan GB Sakera tentang membantu masyarakat, juga pengaduan-pengaduan itu gratis kan dari dulu ya. Memang seperti itu Mas. Tidak ada yang namanya biaya loh. Ya. Setiap ada pengaduan masyarakat itu tidak pernah dipungut biaya apapun. Bahkan kita untuk biaya operasional saja itu pakai biaya sendiri Mas, tidak meminta sama pengadu. Itu yang saya ketahui. Iya benar. Jadi saya itu yang bikin saya tertarik di dalam pergerakan GB Sakera tidak mempersulit masyarakat ya Pak Kordes ya. Betul. Tidak mempersulit masyarakat, juga sejalan sama keinginan saya untuk membantu masyarakat itu. Dari segi apapun ya Pak Kordes ya.
semua apapun yang berkaitan, yang terkait dengan keluhan masyarakat Iya. untuk disampaikan kepada pemerintah. Hanya itu saja yang saya tahu. Tidak ada biaya apapun, entah itu masalah apapun, bukan hanya di dalam kepemerintahan. Di dalam memberikan bantuan kita, entah itu apapun yang merupakan itu bisa bermanfaat kepada masyarakat, apa yang diinginkan masyarakat, kita tetap membantu dengan ikhlas tanpa membebani suatu biaya apapun, gitu yang saya tahu dalam pergerakan desa kira. Misalnya ini Pak Kades, misalnya ada pengaduan nih ya, sini misalnya, terus itu harus konfirmasi ke pusat dulu atau langsung bergerak sendiri untuk menyelesaikan permasalahan sesuai dengan pengaduan dari masyarakat. Untuk masalah konfirmasi itu wajib, Mas. Iya. Wajib dikonfirmasikan kepada pusat, gitu. Karena kita menggunakan nama lembaga, pengaduan yang akan kita lakukan untuk membantu masyarakat, memperjuangkan apa yang sudah menjadi hak masyarakat, gitu. Kita menggunakan nama lembaga, kita wajib memberikan konfirmasi, melakukan konfirmasi kepada pusat, gitu. Hanya itu yang saya tahu, itu wajib, itu harus, tidak boleh bergerak sendiri tanpa konfirmasi dulu. Benar. Agar pergerakan kita itu diketahui oleh pusat, bahwa suatu pengaduan atau temuan langsung di lapangan. Walaupun temuan langsung di lapangan itu pun juga wajib kita konfirmasi kepada pusat. Begitu yang saya tahu. Tanggapan Pak Kordes mengenai kan organisasi kita itu apa yang akan Pak Kordes lakukan? Apa diam saja atau melakukan tindakan? Sebelumnya saya diam dulu, introspeksi diri dulu, Mas. Di mana letak kesalahan itu? Setelah kita yakin benar, ketika ada cemoohan seperti itu, ada hinaan atau fitnahan, kita tidak boleh membiarkan fitnahan itu terjadi. Ketika kita membiarkan itu, fitnahan itu dibiarkan, maka itu menjadi suatu kebenaran. Ya kita harus melawannya. Jadi kita harus memang bersabar. Namanya juga ujian di dalam suatu pergerakan untuk melakukan memperjuangkan kebenaran dan keadilan, itu pasti ada hinaan, entah itu dari pemerintah, entah dari masyarakat, atau dari tetangga kita, itu pasti ada. Sesuai dengan apa yang saya alami, bahkan dalam keluarga kita pun kadang kita dibilang sok pahlawan. Iya benar itu. Sok benar. Padahal kita tidak menginginkan hal itu. Tujuan kita hanya satu, fokus, hanya membantu saja, tidak lebih dari itu. Tidak mengharap dari bantuan apa yang kita bantu, apa yang diharapkan, tidak mengharap lebih. Hanya saja sekedar hanya ingin membantu, memberikan manfaat, tidak lebih dari itu. Perkara misalnya ada hinaan atau ocehan kepada kita, seperti apa yang Pak Ketum sampaikan, itu adalah bumbu-bumbu dalam suatu pergerakan memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Itu yang saya pegang. Hanya itu saja yang saya tahu tentang hinaan. Kadang masyarakat itu padahal kita sudah maksimal membantu masyarakat, kadang masyarakat yang nggak tahu dikira kita itu LSM yang cuma mementingkan diri sendiri untuk ingin mendapatkan uang, Pak Kordes, seperti itu. Apa tanggapan Pak Kordes sama? Makanya ketika ada orang yang membicarakan tentang hal itu, ketika menanggapi hal itu, ketika mengira kita dalam melakukan suatu pergerakan ingin mendapatkan uang, keuntungan atau keuntungan pribadi, kita harus lawan, karena itu bukan
apa ya, bukan hinaan, bukan cemuan lagi, karena itu fitnahan, sudah merupakan fitnahan. Maka itu kita harus lawan dengan keras, bahwa kita tunjukkan bahwa kita tidak mengharapkan itu, bahwa kita bergerak ikhlas. Kalau masyarakat misalnya beranggapan mendapat mempunyai prasangka seperti itu tidak masalah. Yang penting tidak diketahui umum. Ketika itu dipublikasikan, ketika itu diumumkan, maka di situ kita harus wajib melawannya dengan keras, dengan fitnahan itu. Karena itu bukan ujian lagi, tapi itu fitnahan buat kita. Bagaimana kita melawan fitnahan itu? Bagaimana kita harus membenarkan bahwa itu fitnahan, bukan kebenaran. Melawan ketika kita diam melakukan, ketika difitnah sesuatu hal semacam itu, maka itu suatu kebenaran yang akan terjadi. Maka itu tidak boleh kita biarkan. Untuk itu masalah hinaan, masalah cemohan, orang masyarakat ya maklumi saja. Masyarakat banyak orang yang tidak paham dan tidak mengerti tentang apa yang sudah kita bantu. Mereka itu banyak yang tidak paham. Wajar masyarakat bilang seperti itu, karena ini sok tahu, sok aku, sok pahlawan. Itu wajar. Iya. Tidak wajar, karena dia memahami. Kita harus bisa memaklumi. Tapi ketika masyarakat itu menyebarkan ke publik, gitu, menyebarkan ke masyarakat luas, kita wajib menekankan bahwa itu tidak benar, bahwa itu salah, bahwa itu fitnah, bahwa itu harus bisa mempertanggungjawabkan dengan fitnah itu. Kalau itu disebarkan, kalau misalnya dihina hanya sekilas telinga saja, telinga pribadi yang mendengar, itu tidak masalah, itu ujian bagi kita, gitu. Agar kita memperkuat mental kita, bagaimana kita untuk melangkah, bagaimana kita memperkuat pertahanan diri untuk melakukan suatu perjuangan di dalam suatu kebenaran, untuk memperjuangkan suatu keadilan. Seperti apa yang dicontohkan seperti Nabi kita, hanya sekedar yang saya tahu saja, dia mas ya, bukan hanya fitnah, bukan hanya hinaan, bahkan ludah pun, bahkan ada orang meludahi dia diam. Karena apa? Itulah ujian dari beliau untuk memperjuangkan suatu kebenaran. Benar. Itu yang saya tahu tentang suatu ujian dalam menanggapi masalah. Tanggapan masyarakat itu biasa. Itu bumbu-bumbu dalam suatu pergerakan memperjuangkan kebenaran. Hanya itu yang saya tahu ya. Itu loh penyemangat kita, iya, bukan nambah mematahkan semangat, tidak. Malah jangan itu menambah semangat kita. Iya, itu mas. Itu berarti apa? Itulah bentuk rasa keikhlasan kita dalam memperjuangkan kebenaran. Karena apa yang Rasul kita contohkan kepada kita seperti itu. Jadi tidak mudah untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Gitu. Sampai apapun kita wajib juga mas, kalau misalnya ada tanggapan hinaan seperti itu dari masyarakat pada umumnya, sudah biarkan saja ketika itu tidak meluas. Kalau sudah meluas, kalau sudah itu mempublikasikan seperti halnya waktu saya difitnah, waktu saya mengajukan kegiatan kebersihan, waktu menurunkan DLH ke sini, ada suatu postingan yang kurang tahu itu akun siapa, yang saya tanyakan, saya inbox, itu tidak ada jawaban, diam mengatakan bahwa saya sok pahlawan, itu dipublikasikan, maka saya melawannya dengan keras. Ketika dia tidak bisa menjelaskan apakah itu benar saya tidak ada di situ atau tidak ikut kerja bakti di situ, akan saya lakukan tindakan keras sesuai dengan jalur hukum, akan saya tempuh lewat jalur hukum. Sudah saya lakukan.
Tapi ketika itu tidak dipublikasikan, saya bilang itu sebagai penyemangat kita untuk selalu tambah semangat loh untuk bergerak gitu. Itu yang saya tahu tentang dalam hinaan masyarakat, apa itu suatu bumbu bagi saya pribadi. Itu Facebook itu akun palsu atau asli? Kurang tahu gitu loh. Setelah itu dia tidak posting lagi, terus saya inbox inboxnya. Cara untuk mengetahui akun itu, makanya saya klarifikasi ini, saya minta tanggapan dengan apa? Pak Kades dan juga BPD, benarkah apa yang dikatakan, apa yang diposting dengan postingan ini oleh orang-orang oleh akun ini, apakah itu benar atau salah? Tolong jelaskan Pak Kades, Pak BPD. Anda yang tahu di lapangan, Anda yang tahu berkumpul dengan saya di lapangan. Saya minta ini, masalah ini yang harus saya klarifikasi betul, karena ini apa? Ini fitnah bagi saya. Akhirnya selesai juga sampai sekarang. Sudah selesai? Belum? Ya, ya dibilang selesai ya belum. Gitu. Karena dia tidak menanggapi apa-apa tentang komentar saya, tentang inbox saya gitu. Tentang komentar saya dalam di Facebook itu. Bahwa saya menangkan bahwa statement dia itu salah. Saya jelaskan dalam Facebook, dalam komentarnya. Komentar saya di postingan dia, saya jelaskan di situ, sudah saya jelaskan. Tapi untuk masalah ini dianggap selesai, belum masih, karena saya belum tahu persis siapa pemilik akun ini yang memposting ini, yang memfitnah saya ini. Tidak akan pernah saya biarkan, tetap dicari. Bukan saya diam, tidak loh. Di dalam suatu pergerakan saya diam itu dulunya setelah saya melakukan pergerakan apapun, pergerakan terkait dengan pengaduan masyarakat itu belum selesai Mas, belum dianggap selesai. Terkait dengan PKH pun juga belum selesai, kecuali ada klarifikasi ya. Nah, sudah ada klarifikasi tapi masih tidak ada tindakan lanjutan dari terkait dengan masalah yang saya klarifikasikan kepada pendamping PKH. Itu loh maksud saya. Untuk masalah itulah biasa sudah Mas. Masalah hinaan itu sudah biasa, sudah bumbu-bumbu. Malah itu yang mendorong semangat saya untuk tambah lebih semangat lagi. Gitu. Saya kan juga baru di GP Sakera, ingin tahu perjalanan Pak Kordes ini di GB Sakera itu dalam segi pergerakan itu bagaimana, bisa diceritakan perjalanannya selama ada di GB Sakera itu? Masalah di pergerakan, dalam perjalanan saya melakukan suatu pergerakan Mas, banyak Mas. Iya. Gitu. Halangan dan rintangan di situ. Bahkan ujian banyak. Berapa kali sudah saya lalui. Bukan hanya 1-2 kali di dalam pergerakan saya melakukan suatu pergerakan. Tidak mudah melakukan pergerakan itu. Pengalaman saya dalam perjalanan saya melakukan suatu pergerakan, Cemoha, Oceha, bahkan saya pun pernah diremehkan oleh anggota keluarga kita, pernah. Tapi enggak, saya tidak pernah menanggapi dengan apa ya, dengan dibunuh, tapi dikit. Situlah dimana kesalahan-kesalahan kita, agar kita lebih jelas, agar kita kenapa. Dan saya sangat berharap sekali Mas ya, dalam setiap kesalahan, dalam setiap perjalanan saya melakukan setiap pergerakan, itu sangat mengharapkan sekali apa ya, evaluasi dalam hal ini ya, terutama bukan saya takut untuk melawan musuh-musuh dalam pergerakan kita, tidak. Bagi saya selama kita itu benar di jalan yang benar, ya ada
hanya itu. Ujian macam-macam bagi saya itu macam-macam gitu. Tidak perlu saya jelaskan gitu. Tetap dijalani. Sesuai dengan apa, sesuai dengan pergerakan. Kalau itu saya benar saya lakukan, terus saya jalani. Ketika saya tidak benar, saya menyimpang, saya berhenti sejenak untuk berpikir apakah langkah saya itu benar atau salah. Saya berhenti sejenak, bukan berarti saya menghilang begitu saja, tidak. Meninggalkan begitu saja, tidak. Lari dari tanggung jawab begitu saja, tidak. Saya pelajari dulu, saya introspeksi dulu. Ternyata disinilah kesalahan saya, baru saya jawab. Oh ini yang harus saya perbaiki. Tetap saya jalani mas, selama saya benar gitu. Tidak peduli halangan dan rintangan mas. Selama itu malah itu, kalau setiap ada halangan dan rintangan, itulah penyemangat saya. Maka ketika saya benar, kalau saya yakin bahwa saya itu benar, saya tetap benar. Sesuai dengan di dalam pergerakan. Itu yang saya jalani dalam suatu pergerakan. Yang saya tahu, yang saya alami, yang saya lakukan dalam suatu pergerakan. Itu yang saya alami. Ini sangat pengalaman yang sangat menantang sebenarnya ya. Maksudnya dalam kata arti menantang bagaimana mas? Maksudnya berani mengambil resiko gitu dalam pergerakan seperti ini. Memang itu kita harus berani mengambil sebuah risiko mas. Sebelum saya masuk di dalam suatu pergerakan, di situ pun saya sudah berani mengambil risiko. Kenapa saya menentang kebijakan pemerintah yang salah dalam mengajukan suatu bantuan sosial. Ini terkait dengan bantuan sosial, dampak sosial. Sebelum itu walaupun saya masuk di dalam lembaga mas, saya tetap harus berani mengambil sebuah risiko. Kalau misalnya saya benar, apapun risikonya tetap akan saya jalani. Ketika saya salah, saya akan mundur, tidak akan berani mengambil sebuah risiko. Kalau itu salah, Benar, sepakat. kalau itu benar, apapun masalahnya, apapun risiko, tidak peduli apapun risikonya. Gitu. Itu bukan hanya di dalam suatu pergerakan, bukan dalam tindakan sehari-hari pun saya seperti itu. Dan itu saya jalani sifat saya itu waktu masih saya sekolah, waktu sama masih SMA dulu. Dan kebetulan itu saya berada di anggota OSIS, di bagian humas di waktu itu. Apapun yang saya lakukan, saya harus tetap komitmen, harus siap dengan segala risikonya, dengan kegiatan apa yang sudah saya lakukan, dengan apa yang sudah saya anggap benar. Dan Mas Korwil sendiri, Mas Johan Vero itu senior saya, dan dia juga kenal saya di waktu, bukan hanya di waktu dalam pergerakan GP Sakera ini, tidak. Dia kenal saya, dia tahu saya, sedikit tahu tentang saya. Itu waktu kita masih sekolah dulu di SMA dulu ya. Makanya dia juga tahu seperti apa sifat dan karakter saya dan prinsip saya. Prinsip pribadi saya itu seperti apa. Dia mungkin sudah sedikit mengetahui, entah itu banyak dan sedikit, saya juga belum paham gitu kan. Karena saya belum tahu gitu. Karena saya tahu persis siapa Mas Johan itu, Mas ya Korwil kita, senior kita. Ya apa ya Mas, itu yang saya suka dari senior kita Mas Korwil. Kenapa setiap saya ada melakukan kegiatan, saya selalu koordinasi sama dia, sama Korwil kita, karena dia adalah senior kita. Saya selalu koordinasi, meminta pendapat bagaimana solusi yang terbaik. Saya tidak akan pernah lepas, saya pasti akan mendukung. Itu di dalam perjalanan pergerakan saya. Terus sharing-sharing sama Mas Johan. Iya betul gitu. Mana Mas, saya harus bagaimana gitu. Saya sering, tidak serta-merta saya melakukan kegiatan langsung menabrak sepiring ini, tidak Mas. Setiap saya melakukan kegiatan, saya selalu koordinasikan kepada pusat dan juga Korwil dan juga kepada kawan. Tanyakan sendiri kepada beliau. Setiap saya melakukan kegiatan,
bukan tidak saya menginformasikan, bukan tidak saya konfirmasi ke pusat gitu. Jangan salah di situ. Iya. Setiap saya melakukan kegiatan, saya selalu melakukan konfirmasi, Mas. Setiap giat yang akan saya lakukan, saya konfirmasi kepada pusat dan juga kepada Korwil dan juga Pak Waka gitu. Sebagai senior saya minta pendapat dulu sama beliau, bagaimana langkah-langkah yang terbaik. Ya kamu tanyakan, ya saya tanyakan gitu. Tidak serta-merta langsung apa yang dibicarakan orang ya tentang masalah konfirmasi lah. Ada teman kita juga yang mengatakan mungkin ada ya, mungkin ada, dan namanya juga mungkin itu belum tahu pastinya gitu kan, namanya hanya kemungkinan, hanya dugaan. Mungkin ada yang berpendapat atau mengira bahwa setiap saya melakukan pergerakan itu tidak pernah atau jarang dikonfirmasikan kepada pusat. Itu salah. Padahal sudah pernah ya. Bukan sudah pernah, sudah saya lakukan. Sudah dilakukan, iya. Memang itu yang sudah sering saya lakukan. Bukan pernah lagi, Iya, Mas. iya. Karena itu sudah kewajiban saya. Dalam melakukan suatu pergerakan itu harus konfirmasi. Gitu. Makanya ketika ada fitnaan itu dibicarakan langsung, mengetek nama saya, otomatis saya luruskan fitnah itu benar atau tidak apa yang dia katakan gitu. Itu saja mengenai konfirmasi dulu. Jangan Mas Arif ini yang ditanyakan tentang pergerakan kan ya. Iya, benar. Disitulah yang saya lakukan masalah konfirmasi itu, disitulah pasti akan saya lakukan konfirmasi, karena itu sudah kewajiban setiap anggota melakukan setiap pergerakan. Itu kewajiban, tidak boleh kita tinggalkan. Itu wajib harus dikonfirmasi gitu. Karena yang digunakan kita itu atas nama lembaga, Mas. Bukan bergerak atas nama pribadi. Iya. Gitu. Berarti kalau ada pengaduan walaupun nggak ke tempat ya, di tempat kita, kalau kita itu bergerak ke lokasi yang pengadu ya, itu laporan itu konfirmasi dulu ke pusat dulu, baru kita berangkat gitu ya. Apa Berangkat? Iya, tapi tidak langsung serta-merta langsung berangkat ke lokasi. Bukan, Mas. Ke siapa yang pantas kita serang gitu. Yang pantas kita untuk melakukan suatu pembelaan masyarakat untuk dibelai, untuk kepada siapa yang harus disampaikan, kita investigasi dulu. Gitu loh. Tidak serta-merta tidak, Mas. Gitu. Sang pengadu ini benar atau tidak keterangannya yang disampaikan kepada kita. Bagaimana keterangan pengadu ini? Misalnya ada yang melakukan hal semacam ini, salah satunya yaitu seperti BUMDes. Ada pengaduan dari BUMDes ya, personel BUMDes itu pengaduan ke saya bahwa ada hal-hal masalah yang seperti ini. Ya saya investigasi dulu, tidak serta-merta saya langsung kepada pemangku yang yang wajib mempertanggungjawabkan semua kesalahan yang terjadi di BUMDes. Saya investigasi dulu, apakah keterangan pengadu itu betul atau tidak, apakah ini sudah 100% atau tidak. Selainnya itu saya konfirmasi kepada yang lain sebelum saya ke desa mempertanyakan gitu terkait dengan BUMDes ini gitu. Maka setelah saya dapat investigasi keterangan yang sudah masuk untuk saya perjuangkan, ya baru saya lakukan ke BUMDes. Bukan langsung ketika ada pengaduan sudah konfirmasi, bukan langsung serta-merta langsung menindaklanjutin, tidak, Mas. Investigasi dulu. Di dalam itu apakah benar pengaduan apa yang disampaikan pengadu ini benar atau tidak gitu ya. Ya kita investigasi dulu di situ. Turun langsung ke lapangan dulu. Mencari sebuah keterangan untuk apa ya? Untuk data kita, untuk kita perjuangkan gitu ya. Enggak, bukan serta-merta langsung tidak. Oh, iya. Gitu. Maksudnya gitu.
itu kan harus ada prosesnya dulu, yaitu investigasi dulu, tidak serta-merta langsung ke mengiyakan pengadu, tidak. Kita harus investigasi dulu, benar apa tidak pengadu ini, apa yang diterangkan oleh pengadu ini. Ya salah satunya seperti kejadian di Bumdes itu waktu saya mengawal kasus, yaitu begitulah perjalanan saya melakukan langkah pergerakan untuk menindaklanjuti pengaduan. Beda kalau ketemuan langsung di lapangan, Mas, gitu. Itu beda lagi tuh ya. Ya. Kita juga wajib langsung menindaklanjutin, tapi pun itu wajib untuk konfirmasi ketika ada temuan langsung di lapangan. Ketika kita langsung menemukan suatu, misalnya ini ada kan waktu itu ada dulu pernah ada suatu penggarapan jembatan kecil. Iya. Di situ kan tidak jelas. Sumber dananya itu dari mana tidak jelas di situ, karena di situ tidak ada papan nama. Gitu. Itu temuan langsung yang saya lihat. Ini bukan berdasarkan pengaduan, Mas. Tetap saya tindak lanjuti. Saya klarifikasi ini. Sumber dananya ini sumber dana dari mana sebenarnya? Benarkah informasi yang saya dapat dari pelaksana pembangunan jembatan ini atau tidak? Benarkah ini hasil swadaya? Swadaya dari mana sumbernya? Saya klarifikasi langsung, menanyakan hal itu untuk membenarkan. Itu beda lagi dengan pengaduan dengan temuan langsung. Kita langsung bisa bertindak, Mas, ketika ada temuan langsung tanpa melalui pengaduan. Ketika itu ada temuan di lapangan, ya salah satunya seperti jembatan ini, saya langsung tindak lanjuti itu, langsung ke Kades menanyakan sumber dananya itu dari mana. Berarti nggak langsung ke proyeknya, langsung ke Kades dulu ya? Iya, menanyakan loh sumber dana ini loh. Iya. Karena ini tidak jelas sumber dananya, tidak jelas loh, tidak ada apa-apa nama. Iya. Karena di situ kan sudah menyimpang dari sebuah aturan, kan itu. Karena di dalam aturan pembangunan itu kan harus jelas, Mas. Ada apa-apa nama. Iya. Gitu kan. Dari mana sumber dananya ini dibangun gitu kan harus jelas. Jadi agar tidak menjadi salah persepsi masyarakat. Jadi tidak salah mengasumsikan ini sebenarnya dana ini dapat dari mana? Apa dapat dari bantuan pribadi atau dana pemerintah yang dikeluarkan? Iya, benar. Ini kan harus jelas. Nah, siapa tahu nanti ada seseorang mengambil keuntungan di dalamnya. Ini bantuan saya pribadi, padahal itu yang digunakan dana pemerintah. Nah, itu. Ini kan tidak jelas. Itu yang harus kita klarifikasi tentang kejelasan ini. Ya maka ya saya harus klarifikasi ke desa. Ya saya lakukan klarifikasi itu ke desa, menanyakan terkait dengan sumber dana ini. Karena di situ tidak ada apa-apa nama, tidak jelas bantu ini sumber dananya dari mana, gitu. Karena kita sebagai lembaga wajib mengetahui loh, Mas. Setiap kegiatan pemerintah yang melalui dana anggaran itu kita juga wajib tahu. Karena itu yang akan kena dampaknya bukan siapa tapi masyarakat. Iya, benar, sepakat. Itu loh yang saya maksud terkait dengan menindaklanjuti terkait dengan pengaduan dan temuan langsung. Lanjut video berikutnya. Perbincangan antara Mas Arifin dan Kordes Panarukan tetap di channel Suara Rakyat Bawah. Terima kasih. Bantu subscribe, like, komen,